Namaku Bambang. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku mau mulai bekerja di salah satu resto baru di Bandung yang terletak di sekitar Taman Sari. Saat itu, aku ditawari temanku untuk bekerja di sana. Kebetulan dia yang punya resto itu. Ya, tanpa pikir panjang, aku pun ambil pekerjaan itu dengan niat membantu temanku. Namanya Ramdan. Saat itu restonya memang belum sepenuhnya jadi. Masih dalam tahap pembangunan. Malam itu aku dan temanku pergi ke sana untuk mengecek sudah sejauh mana perkembangan tukang yang merenovasi resto itu. Bangunan ini memang dulunya juga resto. Jadi dari layout tidak terlalu banyak perubahan. Hanya saja desain ruangan dan dekorasinya akan agak sedikit diubah. Setelah mengitari ruangan-ruangan yang ada di resto itu, aku pun berjalan ke halaman belakang. Dan aduh. Saat itu kakiku tersandung sesuatu. Ternyata itu akar pohon. Akarnya cukup besar sampai menyembul keluar tanah. Ketika aku lihat asal dari akar itu, dan ternyata di halaman belakang resto ini ada satu pohon yang besar. Dari bentuknya sudah terlihat jelas. Itu pohon beringin. Aku pun berkata pada Ramdan, "Dan, mending ditebang aja tuh pohon. Akarnya bahaya banget. Ntar ada pengunjung yang kesandung jatuh, repot lagi. Lagian nih kayaknya ya, pohonnya nih bikin gelap deh. Jadi gak ada matahari yang masuk kalau pagi. Bener gak sih? Tuh lihat, batangnya aja udah kayak serabut. Udah deh, tebang aja deh kalau kata gue." Ramdan pun setuju dengan pendapatku. Dan dia pun langsung menyampaikannya pada pekerja di sana. Kalau besok pagi pohon itu harus ditebang. Setelah itu kami pun pulang ke rumah. Seminggu kemudian, tempat itu pun selesai dibangun. Kini giliranku sebagai marketing untuk memasarkannya. Strategi pun kususun, dan tak lama kemudian resto itu pun launching dan mulai berjalan. Dan syukurlah, resto itu mulai ramai. Sebulan berlalu, penghasilan resto itu lumayan. Saat meeting bulanan, kami berkumpul untuk melihat progres dan evaluasi. Sampai salah satu karyawanku, Mamat namanya, dia mengeluhkan sesuatu. Katanya ada satu meja yang paling pojok belakang restoran itu yang tidak pernah terisi. Tamu tidak ada yang mau duduk di sana.
Meskipun sudah penuh, tamu seakan tidak melihat meja yang paling pojok itu dan lebih memilih menunggu. Saat ku dengar itu, tidak ada satupun pegawai yang bisa menjelaskan kenapa. Aku pun mencatat keluhan itu. Ya, mungkin saja penerangan di sana gelap, atau mungkin mejanya terlihat tidak nyaman dan kotor. Jadi banyak tamu yang tidak mau duduk di sana. Singkat cerita, meeting selesai jam 10 malam. Beberapa karyawan pun sudah pulang, dan sebagian masih beres-beres karena memang sudah mau tutup. Namun masih ada beberapa pengunjung di situ. Jadi kami menunggu mereka pulang dulu, baru akhirnya menutup resto. Sebelum pulang, aku coba cek meja yang dimaksud. Meja itu berada di paling belakang dan letaknya paling pojok. Dan ketika aku lihat, ada tamu yang sedang duduk di situ. Seorang perempuan, sendirian. Kulihat dia duduk membelakangiku dan menghadap ke arah tembok. Katanya nggak ada yang mau duduk. Itu buktinya ada tamu yang duduk di situ. Mana sih si Mama teh? Begitu ketusku. Aku pun lalu kembali ke depan dan memanggil Mama. Kebetulan saat itu dia belum pulang. Mat, kamu gimana sih? Katanya nggak ada yang mau duduk di situ. Itu buktinya ada. Tuh, lihat aja sendiri ke belakang. Mamat pun lantas bergegas ke belakang. Dan tak lama kembali ke depan dan memasang wajah kebingungan. Dia berkata, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku lalu kembali mengajaknya ke belakang. Dan ketika melihat meja di pojok itu, loh, benar saja. Perempuan yang kulihat tadi sudah tidak ada. Udah pulang kali. Nah, begitu kataku sedikit malu. Lalu aku pun bergegas pulang. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Kulihat jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku sudah merebahkan diriku di atas tempat tidur. Malam itu tak seperti biasanya. Suasana rumahku mendadak sangat hening. Dan udara tidak terasa dingin. Aku pun memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Sesekali terdengar suara cicak di kamarku itu.
Awalnya aku masih biasa saja. Namun lama-kelamaan, suara cicak itu terasa semakin mengganggu. Ku dengar terus dan menerus. Sampai... Astaga. Kontan aku membuka mataku dan... Ya Tuhan, terlihat tepat di atas tempat tidurku itu berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang dan matanya melotot marah ke arahku. Wajahnya pucat, namun tekstur kulitnya seperti kering dan retak. Sangat menyeramkan. Sosok itu menunduk melihat ke arahku terus sambil tertawa cekikikan. Itu sosok kuntilanak. Refleks aku pun meronta-ronta menendang-nendangnya sampai sosok itu pun hilang. Dan aku pun terbangun. Dan ketika aku lihat lagi, ya Tuhan, di atas tempat tidurku itu banyak sekali tanah dan ranting-ranting kecil berserabut. Ranting itu seperti ranting pohon beringin. Bulu kuduku meremang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku jadi teringat pohon beringin di belakang kafe yang ditebang. Pikiranku langsung menebak bahwa sosok kuntilanak yang datang padaku itu adalah sosok penunggu pohon beringin yang marah karena pohonnya ditebang. Keesokan harinya, aku mengumpulkan pegawai dan menceritakan kejadian yang kualami. Dan jelas sekali ternyata meja belakang itu tepat berada berdekatan dengan lokasi pohon yang ditebang. Dan katanya ketika pohon itu ditebang pun salah satu pekerja di sana kesurupan sampai sakit dan tidak melanjutkan lagi bekerja di situ. Tiba-tiba pikiranku pun menerka bahwa mungkin tamu yang datang mengalami apa yang semalam kulihat. Sosok perempuan yang duduk di meja itu. Padahal meja itu kosong. Jadi tamu tidak jadi duduk di sana karena melihat seperti ada sosok perempuan yang sudah duduk di sana. Dan ku yakin itu adalah sosok kuntilanak yang sama seperti kulihat di kamarku. Dan setelah itu pun aku berkata pada Ramdan untuk segera mengadakan pengajian dan syukuran di resto itu, agar tidak diganggu lagi, apalagi ditampakkan.